Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dari video yang di LMS yaitu seni budaya tentang alat musik tradisional. Perkenalkan, saya Juliana Nuraini. Saya Medan Sabit Sumarmata, saya menggantikan Olive. Saya Deska Sari. Saya Kak Indonesia Ramadhani. Saya Dewa Rumihana. Saya Sendong Tasariwo. Saya Muhammad Tafarid. Saya Emil Faris Kaspa. Nah, ada pengertian dari alat musik tradisional yang akan dijelaskan oleh Rita. Baik. Jadi musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang di dalam kelompok masyarakat tertentu, kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, yang menggambarkan ciri khas kedaerahan dari mana musik tersebut berasal, baik itu melalui alat musiknya maupun penggunaan bahasa daerah. Selanjutnya ada juga fungsi musik pada teater dan fungsi musik pada tari yang akan dijelaskan oleh Nita lagi. Baik, yang pertama itu memberikan latar belakang. Ini pada teater ya. Musik dimainkan dengan latar belakang tertentu seperti latar belakang budaya, sosial, dan religi. Yang kedua, memberikan warna fisiologis. Hal ini bertujuan agar adegan menjadi lebih kuat, tajam, serta mampu menunjukkan kesan psikologis, terutama pada adegan yang bernuansa sedih, gembira, kacau, kecewa, dan terkejut. Yang ketiga, memberikan penguatan pada alur cerita. Musik harus memberikan ilustrasi pada setiap adegan sehingga penonton mudah memahami alur ceritanya. Yang keempat, memberikan penekanan. Musik memainkan suara tertentu yang berfungsi memberikan penekanan kuat pada adegan tertentu. Yang kelima, musik pembuka. Pertunjukan diawali dengan permainan musik sebagai induksi untuk menarik perhatian penonton. Yang keenam, musik selingkuh. Di setiap adegan dibuatkan musik untuk menandakan pergantian atau pembentukan suasana baru. Yang ketujuh, ada musik penutup. Setelah semua adegan dipanggungkan, musik memberikan penguatan sebagai penutup pementasan teater. Selanjutnya ada fungsi musik pada tari. Yang pertama, sebagai pengatur gerak tari. Ornamentasi melodi pada musik digunakan sebagai pedoman hitungan dan perubahan gerak tari. Yang kedua, penegas gerak tari. Untuk memberikan perbedaan gerak tari satu dengan gerakan lainnya dan satu tarian dalam satu tarian. Yang ketiga, membentuk karakter tarian. Musik dapat membentuk karakter tertentu dalam tari tradisi karena pengaruh corak melodi yang digunakan. Baiklah, kita masuk ke yang bagian pertama yaitu pertunjukan musik tradisional yang akan dijelaskan oleh Jessica. Pentatonis musik tradisional. Pertunjukan musik tradisional, tangan nada adalah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu secara berurutan yang bervariasi atau naik dan turun. Tanggal nada musik daerah Nusantara dinominasi oleh tanggal nada pentatonik atau pentatonis. 1. Pentatonis. Tanggal nada pentatonis adalah tanggal nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Tanggal nada selain itu memiliki interval satu dengan yang lain contoh sama atau tidak sama persis jika diukur dengan frekuensi meter. Sedangkan velop memiliki interval yang berbeda antara satu dengan nada lainnya. Tanggal nada salendro dan velop berkembang di daerah Jawa, Sunda, Bali, Jatim, Madura, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lainnya. Contoh alat musik tradisionalnya adalah gamelan, tingkah, dan sirup. Nah, sudah dari pentatonis, kita masuk lagi ke diatonis yaitu akan dijelaskan oleh Ica. Lalu selanjutnya ada tanggal nada diatonis. Tanggal nada diatonis ialah tanggal nada yang terdiri dari 7 buah nada pokok. Ada 2 interval nada berjarak pendek dan ada 2 interval yang berjarak panjang. Nah, tanggal nada diatonis di Indonesia mirip tanggal nada diatonis yang ada di daerah barat. Nah, di Indonesia tanggal nada diatonis berkembang di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Makassar, dan Kalimantan. Contoh alat musiknya seperti kolintang, selempang, dan gondang sembilan. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu musik tradisional sebagai iringan tari yang akan dijelaskan oleh Dewana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang musik tradisional sebagai iringan tari. Musik tradisional sebagai iringan tari
untuk memberikan turunan irama, ketukan, ataupun tempo. Musik sendiri juga digunakan sebagai ilustrasi atau pendukung suasana. Musik tradisi sebagai iringan tari tersebut menandakan bahwa musik tradisional ini diciptakan secara khusus untuk sebuah tarian. Yang pertama, sebagai pengatur gerak. Iringan sebagai pengatur gerak, tari memiliki arti ornamentasi, melodi. Pada musik digunakan sebagai pedoman hitungan dan perubahan berbagai macam gerak tari. Ada pula fungsi yang kedua, yaitu sebagai penegas gerak tari yang akan dijelaskan oleh Dava. Yang kedua adalah penegas gerak tari. Kepada musik sebagai penegas gerak tari dan musik sebagai penegas dalam tarian. Dalam konteks ini untuk memberikan perbedaan gerak tari satu dengan gerakan lainnya dan satu tarian. Contoh musik tradisional sebagai iringan tari adalah yang pertama adalah gerak tari payung, yang kedua adalah gerak tari peras undang. Setiap gerakan dalam rangkaian gerak sebuah tarian membutuhkan penegasan sebagai pembeda antara gerak satu dengan gerak lainnya, sehingga makna setiap gerak dapat diinterpretasikan. Yang ketiga adalah membentuk karakter tarian. Musik dapat membentuk karakter tertentu dalam tari tradisi karena pengaruh corak melodi yang digunakan. Karakter yang tercermin pada tari tradisi dapat dibedakan menjadi karakter agung yang gagah, sedih, dinamis, heroik, tenang, lincah, dan lucu. Bagian yang ketiga yaitu musik tradisional dalam teater yang akan dijelaskan oleh Julie, yaitu saya sendiri. Teater memiliki konflik atau masalah yang disampaikan dalam pertunjukan. Peran musik dalam pertunjukan teater adalah mendukung penyampaian masalah dan makna pertunjukannya pada penonton. Selain itu, adanya musik dapat mendukung imajinasi penonton dalam memahami alur dan konflik yang ditayangkan dan disampaikan ke kamera, ke penonton. Nah, ada pula fungsi musik dalam teater sering disebut istilah musik ilustrasi yang akan dijelaskan oleh Putra. Baik, musik dalam teater memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan atmosfer. Yang kedua, meningkatkan emosi para pemain. Dan yang ketiga, mendukung narasi yang dipentaskan. Fungsi musik dalam teater sering disebut sebagai musik ilustrasi, karena musik digunakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan suasana, emosi, karakter, atau peristiwa yang terjadi dalam pertunjukan teater. Musik ilustrasi juga membantu menciptakan nuansa yang mendukung narasi dan meningkatkan pengalaman penonton. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu perbedaan musik tradisional dalam ragam pertunjukan yang akan dijelaskan oleh Mary. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan musik tradisional dalam pertunjukan. Musik tradisional bisa disajikan secara mandiri atau sebagai pendukung jenis musik yang lainnya. Sebagai penyajian mandiri, musik ini menjadi sajian yang utama dalam pertunjukan tanpa adanya jenis seni lainnya yang akan terlibat. Lalu, ada unsur-unsur yang harus diamati. Yang pertama, ada nada yang dipilih dalam komposisi musik. Nah, tinggi rendahnya nada ini dapat mempengaruhi suasana musik. Yang kedua, ada melodi dan lagu yang disajikan. Tujuannya ini sama dengan tujuan yang nomor satu. Lalu yang ketiga, ada harmoni atau keselarasan antara satu nada dengan nada lainnya, dan keselarasan antara musik dan vokal. Tujuannya agar menciptakan suasana yang menyatu dan memuaskan. Yang keempat, ada warna nada yang ditampilkan dalam komposisi musik. Nah, contohnya adalah ketika kita bermain instrumen gitar dengan menggunakan teknik finger picking yang kreatif, maka kita akan menciptakan warna yang unik dan warna yang khas. Lalu yang kelima, ada dinamika permainan keras atau lirik tabuh dan atau cepat lambatnya tabuhan. Yang keenam, ada irama dan tempo yang digunakan dalam sajian musik tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami tentang alat musik tradisional dan fungsinya untuk teater dan tari. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.